Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwat, mudarrisat dan tilmizat yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di kajian siang hari ini untuk melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin pada bab al-istiqamah, hadis yang kedua atau hadis yang ke-86 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjuwa ahadun minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu, beramalah kalian dengan tanpa berlebihan. Beramal salehlah kalian dengan tanpa berlebihan. Wasaddidu, dan lakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kemampuan kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, annahu la yanjuwa ahadun minkum bi amali. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala, selamat dari neraka. Tidak akan ada seorang pun di antara kalian selamat dari siksa Allah karena amalnya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidak pula engkau ya Rasulullah, atau ya Rasulullah, apakah engkau pun tidak akan selamat dari siksa Allah, dari neraka dengan amal engkau, dengan amalmu? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wala ana, ya, aku pun tidak akan selamat karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali kalau Allah menutup
menutupi aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sebagai penjelasan atau tambahan pernyataan tentang pentingnya istiqomah sesuai dengan bab yang dibuat oleh Imam An-Nawawi, bab al-istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu apa? Arti asalnya istiqomah itu lurus. Istiqomah itu lurus. Kalau lurus berarti tidak lurus, berarti tidak bengkok. Lurus berarti tidak menyimpang. Lurus berarti jalan yang ditempuhnya itu jalan yang lebih dekat dan akan menyampaikannya ke tujuan lebih cepat. Itu lurus. Istiqomah arti asal dari istiqomah artinya lurus. Lalu para ulama mengatakan istiqomah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW seperti dalam hadis yang pertama dalam bab ini, ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomah di situ artinya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu artinya apa? Selalu tetap, mantap, teguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqomah. Melaksanakan semua perintah Allah yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian menjauhi semua larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Itu istiqomah. Nah, hadis ini memperkuat kembali pentingnya istiqomah. Dalam dua kata Rasulullah, qaribu wasaddidu. Qaribu artinya lakukanlah ketaatan itu tanpa berlebihan. Lakukanlah ketaatan itu tanpa berlebihan, karena apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya itulah yang paling sempurna. Itu yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mensyariatkan sholat wajib itu 5 waktu. Jalani tidak perlu ditambah menjadi 6. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mensyariatkan sholat duhur berapa? Berapa rakaat sholat duhur? 4 rakaat. Itu lakukan 4 rakaat, tidak perlu ditambah menjadi 5 rakaat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita wudu itu kalau yang mencuci itu 3 kali, berkumur 3 kali, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya itu berapa kali? 3 kali. Mencuci muka 3 kali. Jangan ditambah menjadi 4 kali. Jangan berpikiran 3 kali bersih, apalagi 4 kali. Menambah menjadi 4 kali ini berarti melebihkan sesuatu yang telah sempurna dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini tidak boleh.
Ya, itu tidak boleh dilakukan. Contoh lain, ya. Saum. Kalian saum, kalian saum, saum Ramadan, saum kan? Bulan Ramadan saum, saum, itu saum wajib. Kemudian mungkin ada yang saum sunnah Senin, Kamis, ada lagi yang saum Daud misalnya, ada lagi yang saum Ayyamul Bid, ada saum Arafah. Sekarang kalau orang mengatakan itu yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saum sunnah itu kurang. Aku mau lebih dari itu, mau setiap hari saum. Boleh? Tidak boleh. Atau ketika saum, yang disyariatkan saum itu dari kapan sampai kapan? Saum itu dari kapan sampai kapan? Dari subuh sampai isya. Bukan. Dari subuh sampai subuh lagi. Tidak. Saum itu dari subuh sampai maghrib saja. Dari subuh sampai maghrib itu saum. Itu saum yang disyariatkan. Jangan mengatakan kalau dari subuh sampai maghrib aja besar pahalanya, bagaimana kalau ditambah lagi sampai isya akan lebih besar pahalanya? Enggak. Itu salah. Nah, jadi ini yang maksud oleh Rasulullah qaribu. Lakukanlah apa ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah itu sesuai dengan apa yang disyariatkan, apa yang dicontohkan, tanpa harus melebih-lebihkan. Kemudian saddidu, berusaha melakukan ketaatan itu dengan sebenar-benarnya. Saddidu, lakukanlah ketaatan itu dengan sebenar-benarnya. Artinya setiap muslimah punya kewajiban untuk melakukan ketaatan itu berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Harus tahu ilmunya. Salat harus tahu ilmunya, bagaimana salat yang benar, bagaimana salat yang khusyuk, bagaimana salat yang memberikan kenyamanan, ketentraman, kedamaian dalam hati, sehingga ketika salat itu betul-betul hilang semua kesulitan, hilang semua kesusahan, hilang semua kegalauan, hilang semua tekanan hidup, hilang semua pusing dan lain sebagainya, hilang semua karena nikmatnya salat. Ketika merasakan suatu kesedihan, ketika merasakan satu kegalauan, ketika merasakan satu kebimbangan, apa yang dicari oleh seorang muslim? Apa yang dicari oleh seorang muslim? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam salat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sedang mendapatkan atau merasakan beban berat dari tugas-tugas yang dihadapinya, segera sholat. Jadi kalian kalau capek, pusing, jutek atau apa, cari obatnya di mana? Cari obatnya dalam sholat. Bagaimana sholat sampai bisa seperti itu? Kita harus tahu ilmunya. Kita harus belajar terus. Kita harus berlatih terus. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada para sahabat yang hidup bersama beliau
Dan tentunya peringatan ini juga berlaku untuk kita semua. I'lamu, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annahu lan yanju ahadukum bi'amal. Kalau kalian beramal soleh, kalau kalian melakukan ketaatan tanpa berlebihan, kalian melakukan ketaatan dengan ilmu yang benar, itu pun tidak akan menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan menyelamatkan kalian dari siksa Allah, dari neraka. Jadi bagaimana? Sudah beramal soleh, sudah benar-benar pun itu tidak menjamin selamat dari neraka. Makanya para sahabat bingung loh. Bagaimana ini? Disuruh untuk beramal soleh dengan sebaik-baiknya, nantinya tidak bisa menyelamatkan dari neraka. Untuk apa? Makanya mereka berpikir, nih Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik. Rasulullah SAW adalah orang yang menerjemahkan bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Apakah juga Rasulullah SAW tidak akan selamat dengan amalnya itu, dengan amal yang terbaik itu, dengan amal yang mendekati kesempurnaan itu? Aku pun tidak akan selamat karena amalku. Aku tidak akan selamat karena amalku. Amal Rasulullah SAW bagaimana? Jangan ditanya. Kalau Rasulullah SAW sholat malamnya saja itu sampai bengkak kakinya, sampai apa? Sampai pecah-pecah kakinya, telapak kakinya pecah-pecah. Itu pun tidak akan menyelamatkan dari siksa Allah, kecuali kalau Allah menutupi kekurangan-kekurangan itu dengan rahmatnya. Maksudnya apa? Tidak akan selamat kecuali kalau diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan selamat dari siksa Allah, dari neraka, kalau tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Coba bayangkan. Rasulullah yang amalnya sempurna, amal solehnya sempurna, tidak akan selamat tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang amalnya tidak seberapa bila dibandingkan dengan amal Rasulullah SAW? Maka kalau Rasulullah SAW saja sangat butuh terhadap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Kita tentunya lebih butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulullah SAW. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara doa yang baik sekali untuk kita baca, ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma taghammadni bi rahmatin minka wa fadl. Allahumma
taghammadni bi rahmatin minka wa fadl. Ya Allah, tutupi aku dengan rahmat dan karunia. Tutupi aku dengan rahmat dan karunia, agar aku selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, agar aku selamat dari neraka. Sekarang pertanyaan, kalau untuk selamat dari neraka dan kebalikannya masuk surga itu dibutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan amal yang dilakukan? Apakah amal itu tidak bermanfaat? Apakah amal soleh itu tidak bermanfaat? Oh, bukan begitu saudari-saudari, bukan begitu. Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka. Menyelamatkannya dari neraka karena rahmat. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, artinya masuk surga dan selamat dari neraka itu tidak bisa dibayar dengan amal soleh seseorang sebanyak apapun. Karena amal soleh yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sebanding. Karena apa? Kita bisa beramal soleh karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala juga. Iya kan? Betul? Betul tidak? Betul. Betul atau benar? Hah? Ukti, betul atau benar? Kita tidak bisa beramal soleh tanpa rahmat, tanpa nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Contoh aja. Bisa sholat karena apa? Diberi kemampuan untuk berwudu, diberi kemampuan untuk berdiri, diberi kemampuan untuk duduk, ruku, sujud dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Orang kalau disuruh dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah lihat orang yang tidak bisa berdiri? Pernah lihat orang yang tidak bisa duduk? Pernah lihat orang yang tidak bisa ruku? Pernah lihat orang yang tidak bisa sujud? Ada orang yang dicabut semua nikmat itu, yang tertinggal hanya kemampuannya untuk berbaring. Ada orang yang berbaring setahun, 2 tahun. Ada orang yang belum sampai 5 tahun berbaring, tidak bisa duduk, tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau nikmatnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibadah sebanyak apapun tidak akan bisa membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amal soleh seseorang itu menentukan derajatnya di mana? Menentukan derajatnya di surga, kalau masuk surga. Semakin banyak amalnya, semakin tinggi. Semakin tinggi apa ya? Tingkatannya. Semakin banyak amal solehnya, semakin tinggi kedudukannya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran, ya, Iqra, yuqalu liqari al-Quran Iqra wattaqi warattil kama kunta turattilu bid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra. Nanti mudah-mudahan kalian termasuk ahlu Quran yang setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari berusaha menghafal Al-Quran, setiap hari berusaha memahami Al-Quran, setiap hari mentadabburi Al-Quran, dan setiap hari berusaha mengamalkan Al-Quran. Nanti kalau kalian masuk surga, mau masuk surga nggak? Masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah. Nanti yang masuk surga disuruh baca Quran. Tingkatan kamu itu nanti sesuai dengan
banyaknya ayat yang kamu baca. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin tinggi. Orang yang baca ayat 1000 ayat berbeda dengan orang yang baca 2000 ayat. Orang yang membaca 2000 ayat berbeda dengan yang membaca 6000 ayat. 6000 ayat berbeda dengan 1 juta ayat. 1 juta ayat berbeda dengan 1 miliar. Bukan berarti Al-Quran itu 6000 ayat lebih. Tapi kalau orang membaca berulang-ulang, 3 kali khatam berarti baca berapa ayat? 3 kali 6000, 18.000. 4 kali 24.000. 5 kali 30.000, dan terusnya begitu. Ini berapa banyak saumnya, ini berapa banyak sholatnya, itulah yang akan menentukan seorang kedudukannya nanti di akhir. Maka mintalah selalu rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selalulah melakukan ketaatan kepada Allah dengan benar dan tidak berlebihan. Ini pesan Rasulullah SAW pada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan menjadi orang-orang yang selalu berusaha kuat, berusaha keras untuk melaksanakan ketaatan atau keistiqomahan dalam agama kita. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.